Salam sehat buat kita semua, selamat sore. Kita ketemu lagi di edisi sore bersama channel Anak Medan Bersuara. Seperti yang saya beritahukan di upload video pagi menjelang siang tadi teman-teman ya, ketika Rismond dan kawan-kawan tur untuk membuktikan benar tidak KKN Pak Jokowi di Boyolali, atau tepatnya di Ketoyan, Wonosegoro, Boyolali. Ternyata abu-abu. Begitu juga produk SMK, beserta ada sesuatu yang sangat melukai hati rakyat, di mana seorang pengusaha alat-alat pertanian menjadi sedikit kurang sehat akibat bangkrut dijanjikan oleh Pak Jokowi. Namun sore ini kita juga masih seputar tentang Pak Jokowi. Teman-teman, sore ini saya akan memberitahukan pada teman-teman, ketika ada seorang yang kita katakanlah orang yang intelektual ya, artinya berpangkat tinggi, seorang ahli atau staf ahli Kapolri ribut dan berjerit-jerit beserta ya biasalah antek-antek Pak Jokowi. Mau tahu beritanya? Kita lihat teman-teman. Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat kabar media. Siapa tadi? Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah ya salah. Oke. Salah ngomong. Anda nggak boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Pak. Cuplik Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal ini 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak Arianto. dilaporkan sama itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda diam. Oke, diam. Diam! Pertanda apakah ini teman-teman? Kalau kata orang Medan, mangamu staf ahli Kapolri. Gara-gara apa ini? Sepertinya sudah mulai kelihatan teman-teman, emosi, tensi, bahkan susah tidur, karena sudah mulai api-api kebenaran bernyala-nyala untuk membakar kalian yang tidur lelap pada saat lalu 2 periode bergelimang makanan, minuman, serta hal-hal yang lain. Kali ini ya, api kebenaran akan tetap kita nyalakan bersama para subscriber, para pegiat media sosial, serta para teman-teman sahabat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Bagaimana teman-teman, ketika seorang staf ahli Kapolri menjerit seperti Bak Tarsan di hutan belantara? Awo, seperti itu kan seorang yang intelektual, yang berpangkat tinggi? Ayo kita lanjut. Apa isi ceritanya kembali? Tenang dulu di sini, kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kan biasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Kami akan yang terus tadi juga mengatakan bahwa soal kasus ijazah palsu ini, Mas Roy Suryo bersama dengan kawan-kawan ini ingin melakukan adu domba, ingin membuat terjadi pecah belah masyarakat. Apa dasarnya? Termasuk juga harus kita komentari bahwa ada dugaan surat kabar kedaulatan rakyat itu juga jangan-jangan surat kabar reproduksi dibuat ulang, nggak asli. Saya balik bertanya ya. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Roy Mas Suryo? Roy nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Kayaknya Saya salah tanya terima. dulu, enggak saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. bukan ini Mbak tadi Tisa mengatakan Bapak saya menjawab menuduh saya adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa, Mbak Tisa. Mbak Tisa, yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat Siapa? kabar media. Enggak, siapa tadi? Cuplikan ya, Tadi kan Pak cuplikan. Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah ya salah. Oke, Salah oke. ngomong Mbak Anda nggak Tifa. boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Ada Pak. cuplikan informasinya yang bisa Iya, Pak.
Ini terbukti. KPN udah pernah bohong, jangan bohong lagi Pak di sini Saya Pak. begini. Oke. Jangan bohong lagi Pak. Cuplikannya Ini apa? saya Lihat cuplikannya apa? dari Tolong dibaca. tribunnews.com Supaya nggak saya salah. bacakan. Roy Ya. Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus Itu ijazah. medianya tolong Oke, dipanggil. kita dengarkan dulu. Kita Nah, dengarkan saya dulu. tanya, Pak. Iya. Kita dengarkan dulu. Jadi Bukan kita dari saya. juga Marah-marah ngomong dulu. berdasarkan Bukan dari saya, hasil Pak. Jangan sombong informasi sekali, Pak. ijazah Bapak itu Joko orang Widodo. sombong. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi Ini kan media yang soal nuduh kayak jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Pak? Teman-teman nih, Bang Roy. Silakan itu. Tribunnews. Oke. Buka Tribunnews. Sudah berkali-kali Pak. Kita Ya panggil itu silakan aja. Nah juga tadi Iya. udah Mungkin teman-teman Iya, bisa Tribunnews dikonfirmasi yang dipanggil programnya karena Tribunnews kita sering banget menghadirkan informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Ya. Arianto. Ya. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto Ya. Sutadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya jawab kan di saya sini. tanya siapa yang nuduh saya itu ngadu Nah, domba. kalau di tulisan ini, Kan itu Pak Roy Suryo. ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Ya. Itu kan pernyataan apa koran ya ngomong Ya, itu. Tribunnews. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak Ya. ngaku kan? Ya Berat- enggak ini palsu. Ya Pak. makanya itu kan tidak Iya. ngaku kan? Iya. Berarti kan yang Bukan ngadu tidak domba. ngaku, tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya Tribun itu. Nah, ya, setuju Pak. Nah, Setuju. kalau begitu Itu oke, jawaban karena saya. tidak ada di Setuju. sini. Tapi Hah? begini, karena yang bersangkutan tidak ada di sini dan kami mengambil Siapanya informasi itu? tersebut Yang ada? disebut sama Bang Roy Suryo tadi. Tribunnews. Kita Tribunnews tidak berkali-kali membicarakan kok. media lain. Oke. Oke. Sekarang saya ingin tahu, mungkin Ya. pertanyaannya diganti begitu ya. Meskipun Ya. oke, kita lupakan ini meskipun ini tertulis Oke. dan Ya, saya ada harus bukti klarifikasi itu. digitalnya. Setuju, Pak. Dan Iya. ada bukti Tribunnews. digitalnya. Jadi kami tidak hanya asal berbicara, tapi Ya. kami membawa bukti digital yang kami Oke. hadirkan ke sini Ya. dan kami ingin memverifikasi ke masing-masing narasumber kami malam Ya. hari ini. Nah, saya kalau begitu ingin tahu tanggapan Pak Arianto Sutadi selaku penasehat Polri di negeri ini soal riuh ijazah palsu yang dituding ijazah tersebut milik Joko Widodo. Bagaimana? Tanggapan saya ini riuh rendah ya. Karena apa? Karena ini adalah masalah pokoknya adalah bermula dari ada tujuan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Yang menuduh itu adalah kelompok-kelompok yang saya sinyalir ya. Saya lihat-lihat siapa latar belakangnya itu adalah kelompok yang satu dendam dengan Pak Jokowi. Sehingga dia kena dendamnya itu maka dia mencari-cari masalah, antara lain adalah menuduh Pak Jokowi itu ijazah palsu. Itu satu. Caranya menuduh, dia menunjukkan bukti-bukti di mana-mana, tetapi hanya di media. Nah, yang dituduh kan lama-lama kan nggak seneng ini, merasa tersinggung, kemudian mengajukan laporan. Itu yang terjadi. Nah, terus kemudian kenapa kok ini jadi rame banget? Karena masing-masing bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Dari pihak yang menuduh itu maka bukti apa teori saintifik dan sebagainya yang menurut dia itu valid buktinya. Sementara yang dituduh ini, ayolah dibawa ke pengadilan, itu kan. Nah sekarang ya gaduh ini bagi saya makin rame makin sudah saya nggak problem karena sekarang sudah menjurus kepada ke arah yang benar. Karena apa? Sudah dilaporkan ke polisi. Karena apa? Yang namanya menuduh ijazah palsu itu adalah tindakan pidana. Harus diproses apakah ini pidana atau tidak. Makanya dilaporkan kan, masing-masing melapor. Sudah dilaporkan, satunya dilaporkan ke Barreskrim, singkatnya ya, banyak sekali laporan yang lain. Yang satu laporan ke Polda Metro kan gitu kan. Yang laporan ke Barreskrim, sisanya dianggap oleh polisi itu bukan tidak pidana, sehingga dari laporan pun tidak bisa naik kepada penyidikan. Akhirnya dihentikan. Kurang terima kan? Nggak apa-apa. Terus kemudian beralih kepada yang dilaporkan di Polda Metro. Kalau yang di Polda Metro kan tuduhannya kan pencemaran nama, provokasi, provokator dan sebagainya gitu ya. Nah makanya sekarang yang di Barreskrim sudah selesai, stop, walaupun itu tidak diakui oleh yang pihak sini gitu ya. Dari itu nggak benar apa, nggak valid lah pokoknya nggak sah gitu. Sekarang tinggal di Metro. Saya sudah sarankan kepada Polda Metro. Polda Metro, you sekarang menjadi taruhan untuk mencari kebenaran di dunia ini. Antara lain adalah you harus buktikan apakah ijazah ini betul-betul asli atau palsu. Dengan bukti-bukti yang dimasukkan baik oleh yang melaporkan itu ijazah palsu maupun dari yang melaporkan bahwa itu ijazah asli. Diramu semua itu nanti di Polda Metro. Ya.
Terus kemudian Polda Metro nanti kalau seandainya itu nanti ternyata apa yang dikatakan Barreskrim itu benar, maka dia cek lagi ini benar apa enggak. Dia mesti nyari bukti-bukti yang baru-baru ini tadi ya. Masukkan aja tadi yang ceritakan Pak Roy Suryo banyak skripsinya palsu, boleh masukkan aja. Nanti itu untuk bukti-bukti yang meringankan untuk ijazah yang palsu ini. Tapi dari pihak Pak ini penyokong Pak Jokowi juga menyampaikan juga nanti ada kira-kira ya di sini 100 bukti, di sini 100 bukti dimasukkan dalam berkas supaya bisa dibaca oleh hakim. Di satu sisi kan ini kesimpulannya kan ada dua nih, kemungkinan ini pasti terbukti apa tidak. Ya. Nah kalau ini terbukti ini asli, maka tuduhan yang sini bukti-bukti bahwa ini pencemaran dan sebagainya ini masih akan terbukti kalau ini terbuktinya ini asli. Masalahnya gitu sekarang. Jadi sekarang prosesnya sudah pada proses pidana untuk mencari bukti, adu bukti yang disampaikan oleh para pihak sana, pihak sini dia jadikan satu untuk masalah ijazah asli plus untuk apakah itu fitnah ataupun provokasi dan sebagainya itu nanti akan diramu dalam suatu berkas. Saya berharap berkasnya seperti berkas korupsi itu. Berkas korupsi pernah lihat nggak? Tebal. Satu meter sampai. Tebal banget. Iya, soalnya anak saya pernah dulu riset mencari berkas yang tertipis itu nggak ada, yang 15 cm itu nggak ada berkas korupsi. Nah kalau berkas ini sebetulnya simple, tapi kan banyak, kan ribuan. Tayangan-tayangan digital itu kalau kita potong-potong itu tadi contoh. Pak Roy menerangkan skripsi palsu aja udah berapa dari 20 menit kan? Iya. Nah itu kalau seandainya dirangkum semua kan jadi panjang sekali itu. Nah mudah-mudahan kayak gitu prosesnya. Nanti itu dikirim ke jaksa kalau memang itu memenuhi syarat untuk disampaikan ke hakim pasti memenuhi syarat itu. Tinggal nanti hakim yang membuktikan. Mudah-mudahan hakim itu baca semua itu tadi yang dibikin oleh polisi itu tadi. Itu kan bagaimana? Itulah nanti diputuskan oleh hakim. Cuma nanti ya kalau hakim sudah mutus jangan protes lagi. Katanya hakimnya membela Pak Jokowi gitu. Nah, ini yang terjadi kan kayak gitu loh. Jadi saya kembali kepada siapa tadi yang menuduh-nuduh itu tadi ya. Itu tadi terbukti kan? Koran. Koran diadu-adu. Kita itu memang sekarang lagi diadu-adu. Oke. Nah, sekarang ada potensi diadu gini, saya diadu domba, saya nggak apa-apa dengan Pak Roy. Itu hampir berkelahi tadi. Makanya kita mau konfirmasi di sini kan, kita klarifikasi. Terima kasih Pak Kalau Arianto. kita tidak membacakan informasi ini kepada Pak Arianto Sutadi, Mas Roy Suryo dan juga pemirsa, kita berpikir memang bahwa Mas Roy Suryo mengatakan ada Pak ya. Tribun dulu pernah mengatakan, penasihat ahli mengatakan tidak percaya pada Barreskrim suruh buka sidang terbuka. Saya dulu kan menyarankan untuk diadakan gelar terbuka. Oke. Apa yang dianukan? Makanya kita mau konfirmasi. Itu judulnya kok bisa penasihat ahli kan. Judulnya kayak gitu, saya protes waktu itu. Ini Oke, kita tidak mengkoreksi, tapi begini, poin-poinnya malam hari ini kita ingin konfirmasi benar atau tidak. Tolong media ya, termasuk Tribun itu kan udah terkenal. Jangan jadi provokator tukang adu domba itu. Oke, jadi nggak ada ya mengatakan Mas Roy Suryo nggak ada mengatakan madu domba. Oke, kita diadu domba oleh. Kita cast dulu yang klarifikasi itu. Ini kan baru tulisan itu puasa dan itu kan omongannya dia. Puasa. Tertulis puasa harusnya saya puasa. tanya ya, saya balik ya. Saya balik tuh. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, 3 itu identik semua. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang ijazah aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang 3 identik itu? Jawab. Pernahkah? Enggak, jawab aja. Pernah 3 identiknya enggak dibuka sama Mabes Polri. Enggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana Mabes Polri enggak terbuka? Ini kalau kan, 3-nya dibuka, gitu ya, coba. Enggak, kita jujur aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu. Tadi kan Pak Roy ngomong. 3 di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini 3 sama. Gitu kan? Itu jelas. Pronojiwo jelas. Sri Murti Ningsih jelas. Nah, 3 itu benar. Almarhum jelas. Ada itu Pak. Itu ada. Tapi kan kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak identik. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada. Clear. Jelaskan lagi. Itu clear banget. Nah, saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear,
Pernahkah Pak Roy Ya. itu memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Ya, Pernah pegang itu yang yang asli ditampilkan oleh Bareskrim Ah, kan? itu nggak benar, Bareskrim Pak. aja nggak berani nampilkan Itu yang membohongi asli, Pak. rakyat, Pak. Oh enggak, Pak. Namanya. Bareskrim aja Itu nggak- Bapak membohongi rakyat. Tidak, Kita. nggak boleh, Pak. Oh, Bapak nggak boleh bilang gitu. boleh bilang gitu, Nggak karena boleh. Bapak bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak, Pak. LHKPN itu jelas membohongi. Aneh kan? Staf ahli Kapolri ini menyatakan pernah tidak Bapak memegang melihat langsung ijazah Pak Jokowi beserta pembanding yang kemarin ditunjukkan. Ya jelas gak pernah dong. Yang dipertontonkan oleh Bareskrim lah, yang dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, yang menjadi pembanding seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi, ya, pembanding antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah Wonosugiro ya, dan Ibu Ningsih, dan ternyata tidak identik. Yang ketika mereka atau Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan di beberapa channel ataupun beberapa upload video lainnya. Jadi teman-teman, yang menjadi kesimpulan, aneh ya. Kenapa? Ini pertanda apa? Kok staf ahli Kapolri seperti preman atau preman jalanan yang ngomong tanpa ada data, hanya narasi emosi yang dibawakan. Apakah ini pertanda bahwasanya mereka mulai susah tidur, susah untuk menjawab, dan sebagainya? Kita lanjut, teman-teman. Kalau itu, ya, Itu kan- LHKPN itu jelas, makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini, ya, Bareskrim Kita fokus itu, dulu nih, kita fokus Bareskrim dulu. itu tidak pernah menunjukkan, Bareskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli. Tapi ada keharusan nggak dari Bareskrim untuk menunjukkan ijazah Yang asli? ditunjukkan itu cuma fotokopian, ya fotokopian. Nggak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Tidak ada. Mas Itu Roy contoh Suryo ya, nggak pernah gini, lihat Pak. yang asli. Nah, itu yang kami komplain Pak, dengar sebenarnya. dulu. Itu contoh ya, Ya. bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya, nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya, Ikuti aja proses itu tadi. betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa sih. Kalau boleh 100, Pak. Saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak Saya pernah mau menyampaikan kan? misalnya- 100 tampilkan. Iya. Setuju. Saya Jadi itu gini ya, setuju. Tadi, Ya, tadi setuju. Pak, jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung, Pak. Ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak udah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang identik, ada, ya Pak. nggak? Bapak dengar nggak? 3 itu jelas, Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan Iya. mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya, nggak Maksudnya bisa kan dong. aslinya dipegang Iya, gitu. Pak Jokowi Dari aja Pak nggak pernah. Jokowi ngasih. Oke, aslinya dipegang nggak? mana sekarang? Rakyat nggak ada yang Nah, pernah itu kan pegang. itu Nggak ada yang pernah pegang. Itu Sekarang, kelihatan Pak, sekali jujur, Pak. kan memutar-putar balik Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah pegang. dipersoalkan. Kalau enggak ya enggak usah bohong semua. Itu Cok. Nggak ada yang pegang Kan asli. tadi. Oke. Nggak ada yang Jelas pegang nggak asli. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan nyalakan Pak Bareskrim Jokowi itu, kan, Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim Nggak benar, bandingkan Justru dengan itu harga. Pak, sebenarnya kan Bapak kami itu mengajukan benar. proses gelar Nanti kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang Iya, disampaikan kemarin nggak Bareskrim. terbuka, kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Oke. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Nggak itu ada, pernyataan tidak yang ada. penting karena Pertanyaan saya beliau begini, bukan Pak, ya. perawatkan Bareskrim. Gelar Dan perkara ingat, yang hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Pak, yang melaporkan Saya yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Nah, Bapak- Silakan, Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya Pasalnya pasal. 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak. dilaporkan sana Nambah-nambah itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. ngomong Kita terus. harus Anda juga bisa memberikan. ngomong. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan. kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Anda Bang. provokator. Kami akan Anda kembali. Waduh, staf ahli beserta antik-antik Pak Jokowi ya, berkoar-koar bagaikan preman jalanan. Intelektual
tapi ngomong tanpa data dan bukti. Kali ini teman-teman, ketika pertemuan ada jurnalis ya, di mana narasumbernya staf ahli Kapolri beserta ya katakanlah ini projo kali ya, dan begitu juga dengan Roy Suryo beserta pengacaranya, dan disinggung perihal tentang surat kabar. Ayo kita tonton perihal apa yang ada di surat kabar. Tapi saya hanya mengingatkan para subscriber, para penonton, para pemirsa, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, itu juga sudah saya upload videonya. Tapi kita ulas kembali supaya berita ini semakin hangat dan semakin enak didengar. Beberapa hari lalu, sudah saya ungkapkan temuan koran harian Kedaulatan Rakyat palsu ini yang digunakan Direktur Dirtipidum Bareskrim Polri sebagai alat bukti untuk memvalidasi diterimanya Joko Widodo alias Jokowi pada seleksi penerimaan mahasiswa baru proyek Perintis 1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 18 Juli tahun 1980. Tetapi tampaknya pihak-pihak pendukung Jokowi seperti mengacuhkan dan tidak percaya pada fakta bukti yang disampaikan oleh saya ini. Oleh karena itu saya akan menjelaskan lebih detail supaya tidak ada lagi celah yang bisa dibantah dengan narasi konyol mereka. Sebelum masuk ke bagian penjelasan detail, mari kita simak lagi keterangan yang diberikan oleh Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri yang memimpin konferensi pers hasil laboratorium forensik ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek Perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Di sini saya ingin mengulangi lagi bahwa koran harian Kedaulatan Rakyat itu adalah koran lokal nasional yang sangat konsisten dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, yaitu budaya Jawa, di mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya format penulisan di setiap edisinya yang menggunakan 2 jenis tahun penanggalan, yaitu penanggalan tahun Masehi serta penanggalan tahun Jawa. Sehingga, jika kita lihat penulisan edisi koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan alat bukti Bareskrim untuk menyatakan Joko Widodo diterima pada seleksi penerimaan mahasiswa baru proyek Perintis 1 di Fakultas Kehutanan UGM yang kita baca Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980 dalam kurung 5 Puasa tahun 1912. Itu adalah kesalahan fatal yang fundamental pada penulisan edisi penanggalan koran Kedaulatan Rakyat. Sebab kata puasa yang bermakna bulan Ramadan itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia, di mana hal tersebut tidak mungkin digunakan oleh Kedaulatan Rakyat untuk menuliskan edisi penanggalan tahun Jawa. Kata dalam bahasa Jawa yang tepat untuk digunakan adalah kata pasa yang juga bermakna bulan Ramadan. Mari kita bandingkan koran Kedaulatan Rakyat ini dengan koran Kedaulatan Rakyat asli yang sama-sama edisi bulan Ramadan. Meskipun berbeda tahun terbit, namun dapat dijadikan sebagai alat pembanding yang komprehensif. Koran Kedaulatan Rakyat ini, edisi 25 Juni 1983. Penulisan edisinya tertulis, Sabtu Pahing 25 Juni 1983, di dalam kurung 14 Pasa, tahun 1915. Sekarang, kita compare dengan koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan alat bukti Bareskrim, apa yang bisa kita jumpai? Yaitu perbedaan format penulisan edisi penanggalan, bukan? Yang asli menggunakan kata pasa, yang palsu menggunakan kata puasa. Makin jelas kan apa yang disampaikan oleh channel QNC tadi teman-teman ya. Jadi perdebatan antara Roy Suryo dengan staf ahli Kapolri tadi, kita sudah tahu siapa yang sebenarnya benar dan siapa yang gila-gila benar. Namun teman-teman sahabat subscriber, inilah perlunya para konten kreator dan sahabat subscriber serta para pegiat media sosial saling berkontribusi baik lewat komen, lewat share, lewat like, dan lewat subscriber agar komunikasi kita
hidup dan terus bernyala-nyala untuk membumi hanguskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rejim yang kemarin atau penguasa, katakanlah mantan presiden ke-7. Lihatlah teman-teman, sebagus apapun rangkaian untuk menutup kebohongan itu, pasti ada satu celah yang terlupakan dan bisa menjadi bom waktu buat mereka. Bayangkan ketika Bareskrim Polri ya melaporkan, memberitahukan hasil digital forensik Bareskrim Polri, ternyata toh juga ijazah bukan yang asli tapi fotokopi beserta data-data pendukung yang menjadi peluru bagi Rismond dan kawan-kawan. Kali ini teman-teman, di akhir konten ini saya akan memberitahukan ada kabar gembira ketika ada pertemuan Don Dasko bersama dengan tim Egy Sujana ya, Jokowi ketar-ketir. Saya ambil dari channel Refli Harun agar kita dengar dan kita simak ada apa dengan semua ini. Apakah pada saat ini rejim dinasti Pak Jokowi bakal habis atau hancur lebur? Ayo kita lihat channel yang akan saya sajikan di akhir upload video saya. Kita tahu bahwa Egy Sujana tidak jadi geruduk Jogja dan Solo karena dipanggil Bareskrim Mabes Polri tepat di hari seharusnya dia ke Jogja tanggal 15, tanggal 16 ke Solo seharusnya, tapi dia tertahan selama tanggal 15 dan 16 itu. Baru keluar 16 pagi sehingga tidak punya waktu lagi untuk jalan ke Solo. Tiba-tiba kita mendengar dia bertemu dengan Sufmi Dasko Ahmad bersama Syahganda Nainggolan ya, dan Syahganda Nainggolan seperti biasanya mensyiarkannya kepada kita. Nah ini ada tulisan menarik ya dari katakan tangan kanannya Egy Sujana di TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yaitu Damai Hari Lubis. Apa yang ditulis Damai kita bacakan nanti dan kita analisis. Tapi pertanyaannya adalah dalam konteks ini siapa memanfaatkan siapa? Karena Damai kemudian berpikir bahwa pertemuan Don Dasko, istilah dia Don Dasko dan Egy Sujana ini ya dalam rangka untuk memperkuat barisan Prabowo dan sekaligus untuk membuat peta baru yang berseberangan dengan Jokowi. Apa iya begitu? Karena kita tahu juga bahwa isu yang kita dengar, Dasko justru menjadi jembatan antara Jokowi dan Prabowo. Dan kalau Dasko kemudian rajin bertemu dengan aktivis melalui Syahganda Nainggolan, karena Syahganda selalu hadir dan mensiarkannya, kita justru bertanya, ya, ada apa? Dasko pertama bertemu dengan Syahganda, bertemu dengan Jumhur Hidayat, orang yang kita tahu bahwa pada era pemerintahan Jokowi dibuih karena mengeluarkan statement saja. Statement tentang undang-undang Omnibus Law. Dan kemudian dengan Rocky Gerung, ya, no Rocky no party. Dan ini juga pertanyaan, walaupun saya bisa memahami dalam kaitan pertemanan. Karena yang hadir itu 4 serangkai ini, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Ferry Juliantono. Mereka kan berhimpun dalam perkumpulan menemukan kembali Indonesia. Tapi tetap saja question mark ya, kenapa harus bertemu dengan Dasko. Nah ini ketika Egy Sujana bertemu dengan Dasko, orang juga bertanya, ada apa gerangan setelah dipanggil Bareskrim, gagal ke Jogja dan Solo, tiba-tiba bertemu dengan Dasko hari ini. Karena melalui Instagram Dasko dikatakan pertemuan itu baru saja katanya. Baru saja tanggal 19 April, ya berarti hari ini. Jadi menarik saudara sekalian ya. Apakah kemudian kita kaitkan dengan kemungkinan reshuffle? Karena tanggal 20 April besok itu adalah 6 bulan pemerintahan Presiden Jokowi. Jokowi dan Prabowo. Dan kita tahu bahwa civil society banyak tidak hanya berharap tapi juga menggugat, ya, mendorong, kemudian mendesak agar beberapa menteri dicopot, diganti, terutama menteri yang masih loyal dengan
Jokowi. Kita tahu kan, mereka loyalitasnya mereka tampakkan dengan nyata, datang ke Solo, sowan ke Solo, termasuk menteri yang tidak ada kaitannya dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi, seperti yang saya katakan Bima Arya dan lain sebagainya, datang juga ternyata. Bahkan Sri Mulyani yang kita anggap seorang profesional datang juga ke Solo. Maka saya tiba-tiba berspekulasi, jangan-jangan ini adalah kartu pas masuk untuk bertahan di kabinet, Anda harus datang ke Solo. Wah, luar biasa kalau begitu ya. Artinya bos sebenarnya adalah bukan Prabowo tetapi masih yang itu. Itu theoretically begitu ya. Nah oke, saudara sekalian ya, sebelum saya membacakan komentar, coba kita bacakan dulu apa yang ditulis oleh Damai Hari Lubis ini. Tentu dengan semangat membela Egy Sujana tentunya ya, karena dia memang tangan kanan Egy Sujana dari TPUA juga. Saya tidak tahu ini gambarnya L itu apa ya. Kalau di Filipina itu Laban, itu partai Corazon Aquino, Cory Aquino. Tapi L itu apa? Nggak ngerti saya, karena mereka melambangkan L ya, liberasi. Kalau perpustakaan literasi itu ya, L itu. Coba kita bacakan ya. Manuver Don Dasko dan Egy Sujana CS, tanda-tanda langit istana akan retak. Luar biasa, langit istana ya. Kalau istana akan retak, langitnya istananya Prabowo Subianto berarti. Oleh Damai Hari Lubis, pengamat KUHP, kebijakan umum, hukum dan politik ya. Di negeri yang sering menafsirkan simbol sebagai substansi, sebuah foto bisa jauh lebih nyaring daripada orasi di atas panggung. Dikejutkan oleh potret pertemuan informal antara sejumlah tokoh politik beraroma oposisi dan Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus tangan kanan Prabowo Subianto. Oke. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan, ia adalah potret realitas, bukan April Mop ya. Bertempat di kawasan elit Menteng, sosok-sosok yang selama ini dikenal kritis terhadap kekuasaan seperti Egy Sujana, Syahgandar Nainggolan hingga Bursah Zarnubi. Nah ini dia agak bias. Kritis terhadap kekuasaan siapa? Kalau terhadap kekuasaan Jokowi iya, tapi dalam kekuasaan Prabowo tidak. Syahgandar Nainggolan sudah menjadi humas pemerintah sekarang. Bursah Zarnubi apalagi? Selain Bupati Lahat, dia juga adalah anggota Gerindra. Jadi agak bias di sana ya. Terlihat berdampingan dengan Don Dasko dalam suasana yang jauh dari tegang. Jadi kalau mereka berdampingan dengan Dasko, ya Dasko juga bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo. Apalagi kalau misalnya Bursah Zarnubi dengan Dasko, ya nggak ada masalah karena sama-sama dari Gerindra. Yang saya pahami itu ya, karena memang Bursah Zarnubi sebelumnya Partai Bintang Reformasi, tapi kita tahu Partai Bintang Reformasi kan tidak ikut dalam pemilu. Jadi yang saya pahami Bursah mendekatnya ke Gerindra. Bayangan sang presiden dan bisik-bisik perubahan. Sufmi Dasko bukan sembarang politisi, ia adalah shadow of the figure of the president. Luar biasa ya, bayangan presiden ya, bayangan dari figur presiden. Representasi sah dari kemauan politik Prabowo. Maka kehadirannya di tengah para aktivis yang selama ini menjadi momok bagi Jokowi dan Gibran adalah sinyal. Sinyal bahwa peta kekuasaan sedang mengalami rekonstruksi diam-diam. Is it? Nah ini juga makanya saya mengatakan siapa memanfaatkan siapa. Jika kekuasaan Jokowi dan Gibran sebelumnya tampak solid melalui orkestrasi politik KIM, Koalisi Indonesia Maju, dan barisan loyalis, kini tampaknya muncul riak dari dalam. Riak yang bukan tak mungkin menjadi gelombang besar. Sudah seharusnya Pak Prabowo harus mengambil sikap dan mendekati beberapa yang memang dianggap selalu kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi, termasuk Ketua TPUA Egy Sujana, begitu juga yang disampaikan tadi Hari Lubis ya, begitu juga yang lain. Bahkan mereka juga yang berusaha untuk membongkar kebodohan atau kebohongan Pak Jokowi pada saat ini. Teman-teman, sahabat-sahabat Praber, para pemirsa, para penonton, Anak Medan Bersuara, semoga konten ini menjadi inspirasi buat kita semakin menguatkan persaudaraan kita.
Perbedaan kita bukan menjadi satu halangan. Seperti kata Rismond, ketika dia mengunjungi sahabatnya, abangnya yang ketika saat itu masih berada di LP, ya, kita melakukan atau sesuatu yang memang harus benar-benar kita jalani. Kita harus buktikan dan kita harus gaungkan dan nyalakan api-api kebenaran demi meruntuhkan dinasti Pak Jokowi. Begitu juga perihal tentang yang lain yang baru-baru ini viral, tentang pertambangan nikel yang di Raja Ampat, tentang PIK 1, PIK 2, tentang judul atau judi online, perihal banyak lagi teman-teman yang belum terselesaikan. Termasuk apa yang sudah saya sampaikan di upload video pertama ketika Rismond dan kawan-kawan beserta Dr. Taufik touring ke tempat di mana katanya Pak Jokowi melakukan KKN atau kuliah kerja nyata peserta pabrik SMK. Bahkan mereka mengulas juga tentang seorang pengusaha yang sekarang bangkrut akibat janji Pak Jokowi. Bagaimana teman-teman? Semoga upload video di sore hari ini bermanfaat dan semakin terang benderang bagaimana cara kita untuk bisa berkontribusi di dalam upload video saya ataupun di dalam channel saya lewat share atau dibagikan kepada sahabat-sahabat di mana saja berada agar mereka juga memahami, mengetahui dan mengaminkan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.